Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Selamat Oke, siang. oke, rekan-rekan, hari ini kita akan lanjutkan diskusi kelompok untuk menyusun hasil analisis strategis yang ada di kantor SAR Ambon dan kantor SAR Biak. Tentunya kita akan membahas 5 isu yang sudah kita tentukan, yang sudah kita temukan, lalu kita nilai menggunakan metode USG untuk menentukan mana yang paling prioritas. Kita mulai dulu dari Pak Renaldo. Bisa tolong bacakan yang kelima isu itu yang diidentifikasi, Pak Renaldo? baik, terima kasih Bung Oman. Berdasarkan hasil pengamatan kita semua kan di dua kantor SAR ada 5 usul utama yang muncul. Yang pertama itu eh, kurangnya pelatihan rutin penyelam bagi rescuer Basarnas. Yang kedua, kurangnya kekuatan struktural tower yang digunakan untuk pelatihan hard. Yang ketiga, potensi risiko kegagalan anchor point pada tower rappelling akibat usia dan minimnya perawatan berkala. Dan yang keempat, kurangnya gerakan kesamaptan atau pembinaan fisik rutin bagi pegawai. Kelima, kurangnya sistem pendataan dan monitoring digital untuk peralatan di dua kantor tersebut. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Bung Rey. Nah, dari 5 isu tersebut, kita akan lihat satu persatu dampaknya. Rani, bisa bantu jelaskan dampak kalau isu-isu ini tidak segera diselesaikan? Tentu kalau pelatihan diver diver tidak rutin, kemampuan penyelam bisa menurun dan ini berbahaya saat operasi SAR di air. Nah, tower yang strukturnya lemah, kecelakaan saat pelatihan. Anchor point yang rusak bisa mengancam keselamatan peserta latihan bahkan fatal. Nah, kalau fisik rescuer ini kurang dibina, akan berdampak pada stamina saat operasi. Dan kalau sistem pendataan alat belum digital, kita sulit untuk tahu mana alat yang sudah waktunya diperiksa atau diganti. Begitu, moderator. Terima kasih. Benar sekali. Semuanya saling terkait ya. Nah, dari sini kita bisa memulai menghubungkannya dengan materi manajemen ASN dan Smart ASN. Evan, mungkin bisa bantu jelaskan bagaimana keterkaitan isu-isu ini dengan nilai ASN? Silahkan, Bung Evan. Baik, Bung Oman, terima kasih. Kalau kita lihat dari perspektif manajemen ASN, semua isu ini menunjukkan pentingnya kompetensi, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Sedangkan dari sisi Smart ASN, ini menuntut kita untuk bisa beradaptasi dengan teknologi, punya literasi digital, dan selalu mencari solusi inovatif dalam pekerjaan. Contohnya, isu pendataan alat isu pendataan alat bisa diatasi kalau kita mulai pakai sistem digital sederhana untuk monitoring. Gitu. Betul. Dan kalau kita bicara Smart ASN, sebenarnya setiap isu ini mengajak kita berpikir ke depan, bukan cuma menyelesaikan masalah, tapi juga membangun sistem yang lebih aman dan efisien. Kita sebagai ASN Basarnas dituntut untuk adaptif, kolaboratif, dan inovatif sesuai nilai berakhlak. Mungkin begitu, Pak Moderator. Iya, iya, iya. Nah, sebelum kita pakai metode USG, saya ingin dengar dulu dari Evan nih mungkin. Waktu observasi kemarin, kamu sempat menyoroti satu isu yang menurutmu paling krusial. Mungkin bisa dijelaskan lagi, Bung Evan. Baik, Bung Oman. Menurut saya, isu yang paling penting dan mendesak adalah potensi risiko kegagalan anchor point pada tower rappelling. Alasannya kenapa? Anchor point itu komponen vital yang menahan berat tubuh rescuer saat latihan maupun operasi. Kalau sampai gagal karena karat, usia, atau minimnya perawatan, akibatnya bisa fatal, Bung Oman. Bukan cuma cedera, tapi bisa menyebabkan kehilangan nyawa. Selain itu juga, tower di Ambon dan Biak sudah berumur mungkin ya.
Bung Oman. Dan belum ada sistem inspeksi berkala yang terdokumentasi dengan baik begitu, Bung Oman, menurut saya. Jadi saya pikir ini harus jadi isu utama yang kita angkat. Kalau dari saya seperti itu. Terima kasih. Saya setuju sekali dengan yang Evan sampaikan. Memang isu ini punya dampak yang langsung ke keselamatan personil ya, khususnya kita yang rescuer. Selanjutnya kalau dilihat dari sisi serius seriousness dan urgensi, nilainya pasti tinggi sekali itu. Dari segi growth-nya juga bisa meningkat karena kalau tidak diperiksa, kerusakannya makin parah seiring dengan berjalannya waktu. Benar sekali. Isu ini sangat relevan dengan nilai yang pertama akuntabel juga adaptif. Dalam ASN berakhlak, karena keselamatan itu tanggung jawab kita semua dan perlu sistem perawatan yang terencana. Demikian, Polman. Oke, mari kita mulai pakai metode USG. Kita gunakan skala 1 sampai 5 untuk nilai urgensi, seriousness, dan growth. Untuk isu yang pertama, kurangnya pelatihan rutin penyelam dari Bung Rey. Untuk isunya seperti apa? Oke, Bung Oman, untuk isu yang pertama nih, kalau dari Sarah untuk penilaiannya, untuk yang urgensi saya nilainya 3, untuk seriousness-nya saya nilai 4, dan untuk grow-nya saya nilai 3. Terima kasih, Bung Oman. Untuk isu yang kedua, kekuatan struktural tower heart yang kurang kokoh. Untuk Rani mungkin penilaiannya seperti apa? Kalau dari saya, untuk penilaian urgensinya itu 4, seriusnya 4, sama growth-nya 4. Jadi totalnya 12. Gitu. Oke oke. Untuk isu yang ketiga yaitu potensi resiko kegagalan kegagalan anchor point tower rappelling mungkin dari Kakak Nata. Penilaiannya seperti apa? Baik, untuk isu yang ketiga ini, penilaian saya untuk nilai urgensinya itu 5, seriusnya juga 5, dan growth-nya juga 5. Jadi total keseluruhan untuk penilaian ini ada 15. Mungkin demikian. Oke, Kakak Nat. Untuk isu yang keempat nih, mungkin dari Bung Abu, Bung Evan. Kurangnya gerakan kesemaptan pada pegawai. Untuk penilaiannya seperti apa, Bung? Baik, Bung Oman. Eh, Penilaian saya untuk yang isu keempat ini kurangnya gerakan kesemaptaan pegawai. Dari urgensinya 3, seriousness-nya 3, kemudian growth-nya mungkin bisa dinilai 2. Jadi total 8. Begitu, Bung Oke. Oman. Yang untuk poin kelima nih, saya kembali lagi ke Bung Rey ya. Kurangnya sistem monitoring digital peralatan. Bung Rey, penilaiannya seperti apa, Bung? Oke, baik, terima kasih, Bung Oman. Untuk isu yang kelima ini untuk urgensinya itu nilainya mungkin di 4, eh, seriousness-nya itu 3, dan untuk grow-nya itu 3. Jadi keseluruhannya 10. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk semua narasumber. Dari hasil ini jelas ya, Angkor Point punya skor tertinggi yaitu 15. Jadi ini kita tetapkan sebagai isu utama yang akan kita bahas lebih dalam. Sekarang kita bahas solusi dan gagasan kreatifnya. Renaldo bisa mulai. Baik, terima kasih, Bung Oman. Mungkin dari saya itu saya usulkan ini ya begini. Dibuat sistem monitoring digital sederhana. Misalnya seperti Google Form atau Excel untuk mencatat hasil pemeriksaan angkor poin secara rutin. Jadi kita bisa kontrol terus itu angkor-angkor poin yang sudah mulai tidak bisa digunakan. Baik, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya mungkin dari Rani. Rani dipersilahkan. Menurut saya bagus ya, saya tambahkan itu bentuk tim teknis inspeksi towernya terdiri dari rescuer senior dan teknisi alat yang melakukan pemeriksaan minimal sebulan sekali. Terima kasih, moderator. Oke, selanjutnya Bung Evan ya. Bung Evan, tanggapannya Bung. Ya, baik, Bung Oman.
Bisa juga kerjasama dengan lembaga sertifikasi keselamatan supaya hasil audit lebih objektif dan sesuai standar nasional. Begitu, Bu. Bagus sekali ya, Kakak Nats. Ya, Boleh. terima kasih. Untuk saya berpikir perlu juga dibuat video edukatif internal tentang cara pemeriksaan angkor poin supaya semua rescuer paham prosedur keselamatan dasar. Mungkin demikian. Oke, Bung Rey. Ayo, Bung. Oke, Terakhir. baik. Terima kasih Bung. Ya, terakhir saya mungkin bisa dibuat kartu kesehatan tower seperti logbook begitu supaya apa? eh, di mana itu berisi data-data usia material, tanggal pelawatan terakhir dan status kelayakan. Oke, mungkin itu dari saya, Bung. Wah, ide-ide ini keren dan cukup realistis juga ya. Semua sejalan dengan semangat Smart SN memanfaatkan teknologi, kolaborasi, dan inovasi untuk keselamatan kerja. Untuk penutup, jadi kesimpulannya, kelompok kita sepakat bahwa isu utama adalah potensi risiko kegagalan angkor point pada tower rappling dengan rekomendasi solusi yang berbasis inovasi dan kolaborasi. Semua ide ini bukan menunjukkan bahwa ASN Basarnas harus punya semangat smart ASN, tangguh, adaptif, dan bertanggung jawab terhadap keselamatan. Bagaimana menurut Kakak Nata? Iya, betul sekali. Karena keselamatan bukan hanya soal alat, tapi juga soal sistem kerja dan budaya organisasi. Ya, semoga hasil diskusi kita ini bisa jadi bahan rekomendasi yang berguna bagi kantor SAR Ambon dan BIA. Amin. Dan semoga implementasinya bisa segera dijalankan supaya lingkungan latihan jadi lebih aman. Baik, terima kasih semuanya. Diskusi kita hari ini sangat produktif dan kolaborasinya luar biasa ya. Kita akhiri dengan komitmen untuk terus belajar dan berinovasi sebagai ASN Basarnas yang berakhlak dan smart. Untuk terakhir penutup, selamat siang, Apiknam Jagat Samagram. Semoga Selamat selamat malam alam. semesta. Selamatlah alam Selamatlah semesta. alam Ulangi. semesta. Nah,